Kompetensi dasar yaitu 1. Mengelompokkan tumbuhan ke dalam divisi berdasarkan ciri-ciri umum serta mengaitkan peranannya dalam kehidupan. Tujuan pembelajaran yaitu 1. Mendeskripsikan ciri-ciri umum tumbuhan lumut, 2. Menjelaskan peranan tumbuhan lumut bagi kehidupan, 3. Mendeskripsikan ciri-ciri umum tumbuhan paku, 4. Menjelaskan peran tumbuhan paku bagi kehidupan. Dalam kingdom plantae terbagi atas 2, yaitu tumbuhan lumut dan tumbuhan paku. Kingdom plantae atau lebih dikenal dengan tumbuhan ialah salah satu organisme eukaryotik multiseluler dengan dinding klorofil. Klorofil adalah zat hijau daun yang berfungsi dalam proses fotosintesis sehingga tumbuhan mampu membuat makanannya sendiri. Hal inilah yang menjadi pembeda antara kingdom plantae. Tumbuhan lumut merupakan salah satu kelompok tumbuhan pada kingdom plantae. Lumut Bryophyta berasal dari bahasa Yunani yaitu bryon yang berarti tumbuhan lumut. Pada umumnya lumut berwarna hijau karena mempunyai sel-sel yang memiliki pigmen hijau berupa klorofil sehingga lumut memiliki kemampuan untuk menghasilkan senyawa organik melalui proses fotosintesis yang terjadi di dalamnya. Itulah sebabnya lumut tergolong organisme fotoautotrof. Tumbuhan paku adalah sekelompok tumbuhan dengan sistem pembuluh sejati, tetapi tidak pernah menghasilkan biji untuk reproduksi seksualnya. Alih-alih biji, sekelompok tumbuhan melepaskan spora sebagai alat penyebarluasan dan perbanyaknya penyerupaian kelompok seperti lumut dan fungi. Ciri-ciri tumbuhan lumut yaitu 1. Talufita yaitu tumbuhan yang tidak bisa dibedakan antara akar, batang, dan daun. Kedua, Peromophyta yaitu suatu tumbuhan yang sudah bisa dibedakan antara akar, batang, dan daun. Ketiga, tumbuhan lumut disebut juga dengan tumbuhan peralihan karena ada berupa tumbuhan yang masih berupa talus lembaran yakni lumut hati, tetapi ada juga yang sudah mempunyai struktur tubuh mirip dengan akar, batang, daun sejati lumut daun. Keempat, tumbuhan lumut juga merupakan suatu tumbuhan pelopor vegetatis kritis yang tumbuh di suatu tempat sebelum tumbuhan lain mampu tumbuh. Kelima, tumbuhan ini berukuran makrofis 1-2 cm dan ada juga yang mencapai 40 cm. Keenam, tumbuhan ini tumbuhnya berbentuk menyerupai dua bentuk generasi yakni generasi gamefit dan generasi sporofit. Manfaat tumbuhan lumut bagi kehidupan: 1. Sebagai obat hepatitis, 2. Bahan pembalut dan bahan bakar, ketiga sebagai penyedia sumber air pada saat musim kemarau, keempat sebagai penyedia oksigen untuk lingkungannya, kelima sebagai obat antiseptik, keenam mengandung senyawa yang dapat mengobati penyakit jantung, membantu mengobati penyakit pneumonia, ketujuh sebagai antibakteri, anti kanker, mengobati luka bakar dan luka luar, kedelapan mengobati tekanan darah tinggi dan sebagai obat bius. Ciri tumbuhan paku: 1. Memiliki struktur tubuh seperti akar, batang, dan daun, memiliki xilem dan floem. 2. Bisa ditemukan di air, tempat lembab, menempel pada tanaman lain, sampah atau sisa tumbuhan lain. Ketiga, tidak bisa menghasilkan biji. 4. Memiliki spora untuk berkembang biak. Kelima, mengalami metagenes atau penggiliran keturunan. Keenam, daun muda akan menggulung. Ketujuh, tidak memiliki bunga. 8. Secara umum memiliki rizom atau batang yang ada di dalam tanah. Manfaat tumbuhan paku: 1. Dijadikan tanaman hias, 2. Sumber energi fosil, 3. Sebagai properti, 4. Untuk penggosok, 5. Sebagai obat-obatan. Itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.